Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah MTS Ma'arif Klego, Bapak Muhammad Sahal SAG, dan Ibu Fitin Ifaria selaku guru pamong dari Magang 2 jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dan juga yang saya hormati staf dan jajaran dari MTS Ma'arif Klego yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya pada kesempatan kali ini saya dan semuanya alhamdulillah diberikan nikmat sehat dan nikmat lainnya yang kita nikmati pada saat ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga semoga kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bekerja sama ya untuk untuk mempelajari materi-materi pada kesempatan-kesempatan yang akan bertemu selanjutnya dan yang sekarang, yaitu untuk mempelajari materi-materi dan evaluasi-evaluasi dari yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan evaluasi berupa materi yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Fitin ya kepada kalian semua. Nah, dan sini mungkin saya akan menambahkan materi-materi mungkin yang belum tersampaikan oleh Bu Fitin, bisa tersampaikan oleh saya. Semoga mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, mungkin cukup ya perkenalannya dari saya. Jadi nama saya adalah Yuda Satria Perdana, atau bisa dipanggil saja dengan Kak Yuda ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bersama-sama di sini akan membahas tentang klasifikasi pada makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup itu? Mulai dari yang pertama, klasifikasi itu apa sih? Nah, mungkin kalian sudah belajar di sebelumnya ya, apa itu klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi itu apa, dan makhluk hidup itu apa. Nah, pertama klasifikasi di sini yaitu adalah pengelompokan atau adalah sebuah penggolongan dari sesuatu yang akan digolongkan atau dikelompokkan ya. Nah, di sini contohnya adalah seperti makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup. Nah, dan untuk makhluk hidup sendiri itu apa sih? Nah, apa coba makhluk hidup itu? Nah, makhluk hidup itu apabila kita kita bandingkan dengan makhluk tak hidup, maka tentu sangat berbeda ya. Makhluk tak hidup yaitu adalah makhluk yang dia tuh nggak hidup, jadi nggak punya nyawa, nggak bisa bergerak, nah dan nggak bisa bernafas dan lain-lainnya seperti yang ada pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sedangkan apa sih ciri-ciri pada makhluk hidup itu? Yang pertama nih, ciri-ciri pada makhluk hidup itu yaitu makhluk hidup berkembang biak. Nah, yang kedua, makhluk hidup itu memerlukan makan. Nah, yang ketiga, makhluk hidup itu bernafas. Dan yang keempat, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Dan yang selanjutnya, apalagi pada ciri-ciri makhluk hidup? Ya, makhluk hidup di sini selanjutnya memiliki ciri-ciri yaitu bereproduksi, atau dia tuh semakin waktu berjalan maka bisa saja jumlah makhluk itu bertambah dengan caranya melakukan reproduksi tersebut. Nah, gitu. Makhluk hidup itu bisa meninggal ya, juga bisa bertambah kembali, dan beda seperti pada makhluk mati atau benda mati. Nah, itu adalah gambaran-gambaran dari klasifikasi makhluk hidup. Yaitu adalah klasifikasi makhluk hidup, penggolongan pada sesuatu makhluk yang hidup di dalam dunia ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya, pada bab
kali ini klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi beberapa subbab atau dibagi menjadi beberapa bagian yang akan kita bahas secara bersama-sama ke depannya. Nah, yang pertama di sini klasifikasi makhluk hidup itu kita akan membahas pengertian, tujuan, dan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup yang akan kita pelajari. Dan yang kedua di sini adalah dasar klasifikasi pada makhluk hidup. Dan yang ketiga di sini adalah subbab tentang tingkatan takson makhluk hidup, dan selanjutnya adalah tentang sistem binominal nomenklatur, dan selanjutnya adalah tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, dari sub-subbab yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin kalian telah mempelajarinya sebelumnya dengan Ibu Fitin atau telah belajar sendiri ya mungkin. Nah, jadi ntar pada waktu di video ini kita akan membahas satu persatu tentang subbab tersebut. Nah, kita ke subbab yang pertama, yaitu adalah tentang pengertian dan tujuan. Nah, tadi pengertian tentang klasifikasi makhluk hidup telah kita bahas bersama-sama ya. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan atau penggolongan kepada sesuatu makhluk yang hidup di dalam dunia ini. Dan di sini juga ada tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, atau tujuan dari kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini, yaitu yang pertama itu tujuannya itu kita dapat mendeskripsikan atau kita dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenisnya, agar kita tuh gampang untuk mengenal dan mengetahui makhluk hidup ini dengan makhluk hidup itu beda atau tidaknya. Nah, seperti itu. Dan tujuan yang kedua di sini adalah yaitu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-cirinya. Nah, jadi misalkan kucing dan ayam itu apakah sama? Nah, itu tentunya tidak ya. Nah, mereka pasti mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang membedakan antara makhluk hidup tersebut. Nah, yang ketiga di sini tujuannya pada klasifikasi makhluk hidup adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu saling berhubungan ya, seperti halnya pada kita adalah makhluk sosial dan kita saling berhubungan, dan kita tidak mungkin bisa hidup secara individual atau hidup secara sendiri. Nah, begitu. Lalu di sini adalah tujuan yang selanjutnya pada klasifikasi makhluk hidup, yaitu adalah mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, kita mempelajari evolusi. Nah, evolusi itu apa sih? Nah, jadi evolusi di sini adalah perkembangan yang semakin meningkat ya dari waktu ke waktu. Jadi perkembangan, pertumbuhan dan perubahan pada sesuatu yang mengalami evolusi tersebut, yang mengalami perubahan tersebut. Nah, begitu. Nah, jadi itu ya tujuan-tujuan dari kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup, tentunya sangat banyak manfaatnya. Nah, selanjutnya sini kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu tentang dasar-dasar klasifikasi. Nah, kita dasar-dasar klasifikasi terlebih dahulu. Di sini dasar-dasar yang pertama yaitu adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Nah, di sini yang kedua yaitu adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau yang biasa disebut dengan morfologi, dan alat dalam tubuh atau yang biasa disebut dengan anatomi. Dan maksudnya alat di dalam tubuh itu adalah organ-organ penyusun yang ada di dalam tubuh kita. Dan selanjutnya dasar-dasar yang berikutnya di sini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup makhluk-makhluk yang ada di dunia ini ya, begitu ya. Jadi dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup itu di sini adalah kita tentang mempelajari keadaan makhluk hidup yang berada di dunia ini itu seperti apa mereka hidupnya. Dan untuk materi yang selanjutnya di sini adalah tingkatan takson makhluk hidup. Nah, mungkin kalian juga sudah mengetahui ya tingkatan takson dari pembelajaran sebelumnya. Takson itu ada berapa sih? Nah, di sini secara umum ya, takson itu terbagi menjadi 7. Nah, secara bertingkat juga takson itu. Yang pertama itu
yang kedudukan yang paling atas adalah kingdom, artinya yang bisa disebut dengan dunia atau kerajaan. Nah, apa sih maksudnya dengan dunia atau kerajaan pada kingdom tersebut? Jadi di sini adalah tingkatan atau apa ya, secara umum kita dapat mengetahui makhluk hidup itu dari ini apa namanya, penggolongan atau pengelompokannya. Dan yang kedua di sini adalah disebut divisi atau pilum. Nah, pada pilum di sini yaitu adalah cabang atau perbandingan untuk mengklasifikasikan hubungan. Nah, sini adalah untuk membandingkan, untuk mengklasifikasikan hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Lalu sini adalah kelas pada tingkatan takson makhluk hidup. Di sini adalah contohnya nih ya, seperti itu kita telah mengetahui namanya kelas mamalia. Nah, kelas mamalia itu apa saja sih? Nah, kelas mamalia itu terbagi lagi. Jadi mamalia itu bukan terbagi lagi ya, tapi memiliki penggolongan jenis makhluk hidup yang disebut dengan mamalia. Seperti contohnya adalah kucing, apalagi tuh jerapah, kuda. Nah itu, jadi mamalia adalah hewan yang menyusui atau makhluk hidup yang menyusui. Nah, langsung selanjutnya adalah pada ordo. Terus selanjutnya adalah pada family. Terus ada genus dan ada spesies. Nah, sebenarnya tingkatan takson makhluk hidup ini adalah saling satu kesatuan atau saling berhubungan ya. Jadi misalkan dicontohkan seperti contohnya adalah hewan hewan anjing ya, yang bisa penjaga rumah gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah anjing disebut pilum atau pilumnya itu adalah chordata. Nah, disebut chordata. Kenapa anjing disebut pilum chordata? Karena di sini adalah anjing memiliki, atau anjing yang termasuk ke dalam hewan yang memiliki tulang belakang atau bisa disebut dengan vertebrata. Nah, famili pada anjing di sini adalah karnivora. Nah, karnivora itu apa sih? Nah, karnivora itu adalah hewan yang memakan daging. Nah, di sini disebut famili-familinya tuh. Misalkan anjing itu memakan daging, terus famili apalagi sapi, kambing, itu satu famili, mereka memakan rumput atau disebut dengan herbivora. Dan selanjutnya ada lagi misalkan seperti katak dan teman-temannya. Nah, itu memakan serangga yang disebut dengan insekta. Nah, seperti itu. Serangga itu insekta dan mereka itu adalah yang memakan serangga. Nah, selanjutnya setelah pada tingkatan takson makhluk hidup, kita menuju bab yang selanjutnya, menuju kepada subbab yang selanjutnya, yaitu tentang sistem binominal nomenklatur. Nah, sistem binominal nomenklatur di sini yaitu adalah tentang cara supaya kita dapat menuliskan sebuah kata atau sebuah nama dari bahasa Latin pada suatu makhluk hidup. Nah, biasanya kan ada bahasa Latin ya dari makhluk-makhluk hidup seperti pada jagung. Nah, jagung itu memiliki nama Latin selain nama jagung itu juga. Nah, kan jagung itu kan bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggrisnya itu disebut dengan corn ya. Dan bahasa Latinnya itu disebut dengan Zea mays. Nah, itu atau bahasa ilmiahnya ya Zea mays, dan padi itu juga Oryza sativa. Nah, pada sistem binominal nomenklatur di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara penulisan jika kita misalkan mendapatkan tugas nih. Kita mendapatkan tugas untuk menyebutkan nama-nama hewan dengan nama Latinnya. Nah, nama Latinnya itu tidak bisa ditulis dengan tulisan seperti biasanya kita menulis gitu ya, atau kita mengetik. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah aturan-aturan pada sistem binominal nomenklatur. Yang pertama adalah setiap spesies diberi dengan dua kata dalam bahasa Latin, dan yang kedua adalah kata pertama menunjukkan nama marga atau genus, dan kata kedua merupakan
petunjuk jenis spesiesnya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kata pertama dimulai dengan huruf kapital, atau huruf kapital itu adalah huruf besar ya. Satu huruf pertama di depan itu huruf besar, dan kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya itu di gambarnya di video ini. Lalu aturan yang keempat yaitu kata ditulis menggunakan bahasa Latin dan dicetak. Nah, di sini kata dituliskan dengan bahasa Latin dan dicetak miring. Nah, dicetak miring itu kalau misalkan kalian mengetik di mengetik di HP atau mengetik di komputer atau laptop ya. Kan di WhatsApp kan biasanya udah ada tuh untuk fitur garis miring huruf miring atau kata miringnya. Nah, itu bisa dicetak miring jika ingin menuliskan nama Latin dari sebuah makhluk hidup. Nah, seperti itu. Atau bisa juga selain pada huruf yang dicetak miring, bisa juga kita menuliskannya dengan cara menggarisbawahi setiap katanya. Jadi misalkan pada padi itu memiliki nama Latin Oryza sativa. Ada dua kata, Oryza dan sativa. Nah, kita garis bawahi Oryza dan sativa. Jadi garis bawahnya itu tidak disatukan ya, tapi dipisah per kata yang ada, Oryza dan sativa. Nah, begitu. Nah, jadi jika ada tugas kepada kalian untuk menuliskan nama-nama Latin, begitu ya aturannya, bisa dicetak miring atau enggak digaris bawahi. Nah, seperti itu. Nah, untuk subbab yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Apa sih yang dimaksud dengan sistem klasifikasi 5 kingdom? Nah, klasifikasi 5 kingdom di sini berarti klasifikasi tadi sebelumnya kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan klasifikasi. Klasifikasi di sini adalah penggolongan atau pengelompokan ya pada makhluk hidup. Nah, di sini berarti pada kingdom. Nah, di sini kingdom dibagi menjadi beberapa. Kalian juga saya yakin pasti sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya atau mungkin dengan Ibu Fitin ya, sudah dipelajari secara bersama-sama. Nah, di sini kingdom memiliki bagian-bagian lagi. Jadi kingdom terbagi menjadi 5. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu adalah kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plante, dan kingdom Animalia. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dulu. Kita akan membahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang kingdom Monera. Nah, kingdom Monera. Apa sih itu kingdom Monera? Kingdom Monera yaitu adalah kingdom yang terdiri dari makhluk hidup yang bersel satu, yang memiliki struktur sangat sederhana. Jadi nih, saya mau bertanya kepada kalian, menurut kalian kita sebagai manusia itu adalah termasuk kepada kelas dari kingdom Monera atau tidak? Nah, jadi kan kingdom Monera sendiri adalah makhluk hidup yang bersel satu dan memiliki struktur yang sangat sederhana. Itu berarti maksudnya adalah memiliki bagian tubuh dan organ penyusun itu yang sangat sederhana. Dan apakah kita termasuk ke dalam pengertian tersebut? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Jadi kingdom Monera di sini adalah makhluk hidup yang misalkan kalau kita lihat secara langsung seperti kita melihat kucing atau melihat ayam, itu beda. Jadi nggak bisa kita lihat menggunakan mata telanjang untuk mengetahui bentuk, untuk mengetahui secara jelas seperti apa sih bentuk kingdom Monera itu. Nah, kita tidak bisa melihat dengan mata langsung, tapi kita bisa melihat dengan bantuan mikroskop yang sudah ada pada saat ini. Nah, seperti itu. Dan adapun pada kingdom Monera ini yaitu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri kingdom Monera itu seperti apa sih? Nah, yang pertama di sini adalah tersusun atas satu sel atau yang disebut dengan uniseluler. Jadi selnya itu cuma satu ya, kingdom Monera. Jadi yang kedua itu adalah bentuk selnya bervariasi.
Nah, Bacillus, Coccus, dan Spiral. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, di situ bentuk-bentuk dari Kingdom Monera tuh ada di tuh di atas tuh, ada di gambarnya seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu gambaran dari Kingdom Monera. Beda kan dengan apa namanya? Dengan bentuk kita. Nah, kita memiliki tangan, kita memiliki kaki, kita memiliki mata dan indera lainnya untuk dapat kita rasakan dan untuk kita fungsikan pada fungsinya masing-masing. Sedangkan Kingdom Monera hanya memiliki bentuk-bentuk yang seperti itu saja. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu adalah tipe sel prokariotik. Nah, apa sih yang disebut dengan sel prokariotik? Nah, prokariotik di sini adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Apa yang disebut dengan membran inti sel? Nah, Monera ini tidak memiliki apa namanya membran inti sel. Membran inti sel itu adalah apa sih? Sel-selnya itu tersusun atas beberapa susunan seperti yang ada seperti sel yang ada pada hewan, tumbuhan, dan seperti kita. Nah, itu selnya tuh beda ya. Jadi di sini selnya pada Kingdom Monera disebut tipe selnya prokariotik. Nah, selanjutnya itu adalah ciri-cirinya memiliki dinding sel. Nah, selnya itu sudah memiliki dinding ya untuk apa namanya? Membatasi kalau ya itu daerah sel punya dia, Kingdom Monera itu. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya itu adalah eubakteria. Dinding sel mengandung peptidoglikan. Nah, istilahnya mungkin kalian cari ya, bisa jadi itu ntar akan apa namanya saya berikan kepada soal yang ada setelah kalian menyimak video ini. Jadi nanti saya lupa memberitahu ya, setelah kalian menyimak video dari ini, kalian nanti akan saya berikan soal evaluasi ya untuk dikerjakan. Soalnya PG pilihan ganda ya, nggak susah, sedikit, nggak banyak juga. Nanti sebelum mengerjakan soal tersebut, isikan nama lengkap kalian dan kelas kalian. Lalu setelah itu kalian isi soal-soal yang saya berikan. Setelah itu kalian kirim. Nah, soal yang saya berikan nanti melalui link dari Google Form yang bisa kalian klik, yang saya akan share di grup kelas WhatsApp kalian. Nah, jadi lanjut ya. Pada ciri-ciri Monera selanjutnya itu masih memiliki ciri-ciri lagi, yaitu adalah Archaeobacteria. Yaitu Archaeobacteria itu apa? Dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Nah, ciri yang selanjutnya itu adalah pada Kingdom Monera nih, adalah ciri yang terakhir, tidak memiliki organel bermembran. Nah, itu dia organel bermembran. Itu apa sih? Organel bermembran itu adalah suatu organ penyusun yang ada dalam sel. Organel membran itu adalah jadi sel-sel penyusunnya itu tidak mempunyai kayak misalkan nanti kalian akan mempelajari sel mungkin pada pertemuan selanjutnya yang kalian akan bertemu ya. Jadi dalam sel itu terdapat beberapa bagian seperti badan Golgi, mitokondria, dan lain-lainnya sebagai penyusun sel tersebut. Nah, seperti itu. Jadi Kingdom Monera di sini contohnya adalah seperti apa namanya makhluk hidup yang tidak bisa kasat mata kita lihat secara langsung, atau kayak kecil-kecil gitu, mikroba-mikroba seperti itu ya. Nah, kita berlanjut kepada kingdom yang selanjutnya, yaitu adalah Kingdom Protista. Di sini apa sih yang dimaksud dengan Kingdom Protista? Nah, Kingdom Protista di sini adalah anggota dari Kingdom Protista terdiri dari makhluk hidup bersel-sel satu atau yang bersel-sel banyak. Nah, tadi sedangkan pada Kingdom Monera itu sel-selnya itu cuma ada satu ya. Nah, pada Kingdom Protista di sini jadi sel-selnya itu sudah lumayan cukup banyak. Dan pada Kingdom Protista itu kalian bisa lihat gambarnya tuh di atas di PPT. Nah, seperti kurang lebih gambaran tentang Kingdom Protista gambarnya. Jadi dia tuh makhluk hidup yang berukuran kecil, masih belum bisa kita lihat dengan mata langsung kita, yaitu yang memiliki ciri-ciri eukariotik. Nah, apa sih eukariotik itu? Jadi eukariotik itu adalah sudah memiliki membran inti. Nah, sudah memiliki membran inti. Tadi apa membran inti itu? Membran inti itu adalah organel membran inti yaitu adalah penyusun dari sel-sel yang dia miliki. Nah, lalu di sini adalah ciri yang selanjutnya, ada yang cuma satu sel. Nah, ini yang satu sel disebutnya dengan uniseluler.
Nah, ada juga yang memiliki banyak sel. Nah, yang memiliki banyak sel disebut dengan namanya multiseluler. Jadi, memiliki satu sel namanya adalah uniseluler ya, dan yang memiliki banyak sel adalah multiseluler. Lalu ciri yang selanjutnya di sini adalah hidup bebas berkoloni. Nah, maksudnya berkoloni adalah berkelompok. Jadi dia hidupnya itu berkelompok, kayak misalkan semut. Semut itu hidupnya berkoloni ya, hidup. Jadi semut itu fakta tentang semut, dia itu tidak bisa hidup apabila terpisah dari golongan dan kelompokannya. Apabila dia terpisah dari kelompokan atau koloninya, maka dia akan mati. Nah, jadi seperti itu pada kingdom Protista. Nah, kalau pada semut seperti itu, dan kalau pada kingdom Protista hanya dia hidup bebas berkoloni, soliter atau simbiosis. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri pada Protista yaitu adalah beberapa memiliki alat gerak sederhana. Nah, jadi pada kingdom Protista ini dia bisa bergerak dan memiliki alat penggeraknya sederhana seperti pada kita nih. Alat penggerak kita adalah otot dan tulang. Nah, seperti itu. Lalu ciri-ciri selanjutnya pada Protista adalah ada yang punya pigmen warna. Pigmen warna di sini yang biasa ditemukan pada alga, ganggang yang pada ada di di air. Nah, seperti itu. Jadi pada ciri-ciri kingdom Protista itu memiliki pigmen warna, jadi sudah memiliki warna ya. Nah, seperti itu. Dan ciri yang selanjutnya itu adalah ada yang autotrof. Apa yang dimaksud dengan autotrof? Autotrof. Nah, autotrof di sini adalah memproduksi makanan sendiri, dan jadi dia adalah pada kingdom Protista bisa memproduksi makanannya sendiri. Dan ada juga yang heterotrof. Nah, dengan menyerap atau menelan makanan seperti itu pada ciri-ciri kingdom Protista. Ada satu lagi ciri-ciri pada kingdom Protista, yaitu adalah belum memiliki sistem jaringan yang jelas. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sistem jaringan? Apa yang dimaksud dengan sistem jaringan? Nah, sistem jaringan di sini adalah sistem penyusun yang ada dalam tubuh kita, seperti kayak jaringan otot, jaringan lain-lainnya yang menyusun tubuh kita. Nanti akan dibahas pada bab tentang jaringan seperti itu. Lalu kita berlanjut kepada selanjutnya adalah kingdom fungi. Nah, kingdom fungi apa sih dimaksud dengan kingdom fungi? Nah, mungkin kalian sudah sering melihat ya contoh dari kingdom fungi di sekitar rumah kalian, di lingkungan yang sudah kalian pernah kalian lewati atau pernah kalian lihat gitu. Jadi kingdom fungi di sini adalah kingdom tentang jamur. Nah, jadi di sini adalah makhluk hidup yang bersel satu, maupun dia itu memiliki sel yang banyak dan bersifat heterotrof. Nah, tadi heterotrof itu apa? Nah, heterotrof tadi adalah menyerap atau menelan makanan seperti itu. Jadi ciri-ciri pada fungi atau bisa kita sebut fungi itu dengan jamur-jamuran. Nah, di sini memiliki ciri-ciri yang pertama adalah mempunyai inti sel. Nah, pada kingdom fungi di sini mereka sudah mempunyai inti sel. Yang kedua adalah mempunyai dinding sel. Nah, untuk materi pada sel-sel ini nanti mungkin akan dipelajari pada materi selanjutnya ya. Nah, tidak mempunyai klorofil. Apa yang dimaksud dengan klorofil itu? Nah, klorofil, jadi pada jamur ini dia tidak memiliki klorofil yang biasanya ada pada tanaman-tanaman lainnya. Nah, kalian mungkin sudah belajar tentang tumbuhan-tumbuhan itu. Apa yang dimaksud dengan klorofil? Fungsinya sebagai apa klorofil itu? Nah, klorofil di sini adalah sebagai zat hijau daun yang berfungsi sebagai untuk fotosintesis atau dia makan dari sinar matahari seperti itu ya. Nah, pada tanaman yang dia mempunyai sistem atau mempunyai klorofil itu sendiri seperti itu. Biasanya terdapat pada daun. Lalu ciri-ciri pada kingdom fungi selanjutnya di sini adalah tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Jadi serem ya, kalau misalkan nih jamur itu bisa jalan sendiri gitu. Ada sih yang bisa jalan sendiri tapi itu di kartun. Tapi kalau yang sebenarnya kingdom fungi ini dia menetap di satu tempat dia tumbuh
dan berkembang. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak bisa berpindah-pindah ya, tempatnya di situ, ya udah dia ntar tumbuh dan berkembang sampai meninggalnya ya di situ, atau matinya. Nah, selanjutnya setelah Kingdom Fungi, di sini lagi tentang Kingdom Plante. Apa yang dimaksud dengan Kingdom Plante? Diambil dari kata plant, bahasa Inggris yang artinya tanaman. Nah, berarti di sini Kingdom Plante adalah kita membahas tentang tanaman-tanaman. Nah, Kingdom Plante di sini terdiri atas semua organisme eukariotik. Nah, apa yang disebut dengan eukariotik tadi? Nah, eukariotik di sini adalah organisme yang memiliki membran inti sel. Nah, seperti itu. Lalu di sini bersel banyak. Nah, jadi Kingdom Plante ini sudah memiliki sel yang banyak, berdinding sel dan mengandung selulosa, berklorofil dan berfotosintesis dan autotrof. Nah, ciri-ciri pada Kingdom Plante di sini selanjutnya yaitu yang pertama adalah merupakan organisme multiseluler dan eukariotik, dan yang kedua di sini dapat melakukan fotosintesis dengan tumbuhan bersifat autotrof. Dan ciri-ciri pada plante selanjutnya adalah sel-sel pada tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Lalu ciri yang selanjutnya pada Kingdom Plante adalah sel pada tumbuhan di sini memiliki dinding sel. Nah, selanjutnya adalah berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dan ciri-ciri yang selanjutnya yang terakhir di sini adalah tidak dapat berpindah tempat juga. Nah, pada tumbuhan tadi juga tidak dapat berpindah tempat. Nah, apa sih, jamur juga kan termasuk tumbuhan ya? Tapi beda dengan Kingdom Plante di sini. Di jamur itu termasuk dalam Kingdom Fungi, dan Kingdom Plante itu termasuk kepada tanaman-tanaman yang sudah memiliki ciri-ciri yang lebih lengkap daripada ciri-ciri organ penyusunnya lebih lengkap daripada tadi fungi yang hanya memiliki organ penyusun yang sebatas Kingdom Fungi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi pada Kingdom Plante di sini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, Kingdom Plante di sini dibagi menjadi tumbuhan, biji. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan, biji? Nah, jadi tumbuhan itu kan ada yang berbiji dan ada yang tidak berbiji ya. Nah, jadi tumbuhan yang berbiji itu seperti tumbuhan yang misalkan dia berbuah nih ya. Nah, di dalam buahnya itu ada bijinya. Nah, ada juga tumbuhan yang memiliki biji tapi bijinya itu nggak di dalam buah tapi di luar buah. Apa contohnya? Nah, tumbuhan atau buah yang memiliki biji di luar buahnya, contohnya itu adalah seperti stroberi, jambu mede. Nah, itu menyimpan bijinya itu pada di luar bagian buahnya itu. Nah, seperti itu. Jadi tumbuhan biji itulah tumbuhan yang memiliki biji ya, seperti itu. Contohnya banyak ya, seperti mangga. Nah, itu tumbuhan berbiji, apalagi tadi rambutan seperti itu dan sebagainya, banyak. Lalu pada tumbuhan selanjutnya itu adalah pada Kingdom Plante terdapat tumbuhan lumut. Nah, di sini tumbuhan lumut, tumbuhan yang tidak berpembuluh, dan tumbuhan paku-pakuan. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang bagian-bagian pada Kingdom Plante yang dari tumbuhan biji, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku, maka kita akan bahas secara bersama-sama. Oke. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang tumbuhan pada lumut. Nah, tumbuhan pada lumut di sini memiliki ciri-ciri ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya tuh gambarnya di sebelah saya. Tumbuhan lumut itu warnanya dominan hijau ya rata-rata, dan dia itu hidup melekat pada sesuatu yang dapat dia tuh bertumbuh secara subur seperti pada daerah lembab seperti itu ya. Biasanya itu dapat ditemukan di batu yang batu itu selalu lembab gitu ya, dan dapat ditemukan juga pada dahan pohon atau kayu. Nah, seperti itu. Pokoknya lumut itu dapat bertumbuh dengan subur itu di daerah yang lembab-lembab. Nah, di sini ada ciri-ciri lumut. Yang pertama yaitu memiliki bentuk menyerupai akar atau yang biasa disebut dengan rhizoid, batang dan daun-daunan tetapi bukan akar. Nah,
batang dan daun sejati. Nah, bisa kalian lihat ya. Nih, jadi ciri-cirinya itu seperti pada gambar itu. Nah, bentuk lumut itu ada seperti itu ya kurang lebih. Nah, tapi emang seperti itu. Yang kedua itu adalah ciri-ciri pada lumut tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Nah, pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Nah, seperti itu. Yang ciri selanjutnya adalah habitatnya di tempat lembab atau basah. Dan selanjutnya, nah tubuhnya ini hanya berukuran 0,5 cm. Jadi pendek banget ya. 0,5 cm seginilah. 0,5 cm sampai 15 cm. Ya kira-kira segini ya. Tumbuhan lumut itu tidak tinggi-tinggi seperti pohon kelapa. Itu enggak, itu kejauhan. Jadi pohon pokoknya dia tuh tingginya antara 0,5 cm sampai 15 cm saja, seperti itu. Tidak tinggi-tinggi menjulang ke atas seperti itu. Dan ciri yang selanjutnya pada tumbuhan lumut di sini adalah daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin atau yang disebut dengan gametofit dan fase tak kawin yang disebut dengan sporofit, yang disebut metagenesis juga pada lumut. Nah, seperti itu. Itu adalah kingdom plantae pada tumbuhan lumut. Lalu selanjutnya di sini adalah pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku, lihat ya. Nah, gambarnya bisa kalian lihat. Mungkin kalian sering menemukan tumbuhan ini di mana, di kebun-kebun liar, di daerah tempat yang seperti hutan-hutan gini. Ini banyak sekali ya tumbuhan paku yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi tumbuhan paku ini sini memiliki ciri-ciri juga. Yang pertama, paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku mempunyai pembuluh kayu, xilem, dan pembuluh tapis atau phloem. Nah, jadi pada materi atau pada pembahasan tentang tumbuhan, kalian nanti mungkin atau sudah atau belum ya mempelajari tentang namanya struktur atau bagian-bagian pada tumbuhan atau penyusun pada tumbuhan tersebut. Nah, di sini terdapat namanya kita sudah sebutkan xilem dan phloem. Nah, mereka itu berfungsi sebagai pengangkut ya. Pengangkut makanan atau pengangkut air dari bawah tanah akan dialirkan atau akan diteruskan kepada tubuh pada tumbuhan itu pada bagian atasnya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kalian pelajari pada materi tentang tumbuhan dan struktur penyusun tumbuhan tersebut. Nah, lalu pada ciri-ciri tumbuhan paku yang selanjutnya di sini adalah tumbuhan berpembuluh, sering disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi. Dan tumbuhan pada paku mempunyai organ tubuh seperti akar. Nah, dia tuh jadi sudah memiliki akar, sudah memiliki batang, dan sudah memiliki daun sejati. Apa sih yang dimaksud dengan daun sejati itu? Nah, jadi daun sejati itu adalah daun yang susunan strukturnya itu sudah jelas. Jadi sudah memiliki kayak misalkan seperti tulang pada daun, sudah memiliki sirip-sirip daun, sudah memiliki tangkai dan seperti itu. Jadi daun sejati itu sudah daun yang memiliki kelengkapan seperti ciri-ciri yang sudah disebutkan. Nah, seperti itu. Lalu di sini selanjutnya ada ciri-ciri pada tumbuhan paku, yaitu adalah daunnya itu mengandung klorofil untuk fotosintesis. Nah, klorofil tadi adalah zat hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis untuk menyerap cahaya matahari. Nah, seperti itu. Lalu daun yang mengandung spora disebut dengan sporofil yang merupakan daun fertil atau subur. Nah, lalu ciri-ciri selanjutnya pada tumbuhan paku adalah daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja disebut dengan tropofil yang merupakan daun steril atau mandul. Nah, ciri yang selanjutnya pada tumbuhan paku adalah ciri khas tumbuhan paku, ujungnya pada daun tumbuhan paku ketika masih muda yaitu menggulung. Nah, jadi kalian bisa membedakan ya antara tumbuhan paku yang masih muda dan tumbuhan paku yang sudah lama, yang sudah tua, dan bisa dilihat juga dari warnanya. Nah, jadi tumbuhan paku yang masih muda itu kalau kalian temui bentuknya itu seperti yang ada pada di gambar ya tuh. Nah,
bentuknya seperti itu. Namun yang lebih mudanya di ujungnya itu dia bentuknya melengkung, nah sedikit melengkung gitu. Itu yang masih muda dan sudah tua. Nah bisa dilihat seperti gambar yang paling ujung dekat dengan monitor saya. Nah itu yang sudah lurus seperti itu, mungkin itu sudah termasuk tua, dan sampingnya juga sudah termasuk tua seperti itu. Nah langsung ciri selanjutnya pada tanaman paku adalah berkembang biak dengan cara sporat mengalami pergiliran keturunan seperti itu. Seperti pergiliran keturunan, seperti dia itu tumbuh dan tentu ada lagi di sebelahnya itu ada lagi seperti itu. Lalu pada selanjutnya tumbuhan pada kingdom plantae terdapat tumbuhan dengan biji. Nah, tumbuhan biji itu berkembang biak dengan biji, memiliki akar, batang dan sejati itu sudah pasti ya. Biji dihasilkan dari dalam buah ataupun tidak di dalam buah. Nah tadi kita sudah membahasnya seperti itu. Nah selanjutnya setelah pada kingdom plantae kita berlanjut kepada kingdom animalia. Nah apa sih yang dimaksud dengan kingdom animalia? Nah di sini yang dimaksud dengan kingdom animalia adalah kingdom yang kita nih udah termasuk animalia, dan juga hewan-hewan itu sudah termasuk animalia. Nah, kingdom animalia itu adalah kingdom pada hewan-hewan. Nah, memiliki ciri-ciri seperti berselnya banyak, tidak berklorofil, cara makan heterotrof yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan, dan sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel, mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ, mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, pada kingdom animalia ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, kingdom animalia itu adalah pertama vertebrata, dan yang kedua adalah avertebrata. Nah, vertebrata itu apa sih? Nah, vertebrata itu adalah hewan atau makhluk hidup yang memiliki tulang belakang. Nah, sedangkan avertebrata adalah kebalikannya, makhluk hidup atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah contoh-contohnya pada hewan-hewan vertebrata ya, bisa kalian lihat gambar-gambarnya. Nah, ini contohnya nih. Yang pertama ada kuda, beruang, burung, monyet, dan ada kucing. Nah, mereka itu semuanya mempunyai tulang belakang sebagai penyusun tubuhnya. Nah, langsung ada lagi di sini. Selanjutnya ada contoh hewan pada avertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya seperti itu snail, siput, cacing, laba-laba, kecoa, dan kupu-kupu. Nah, mereka adalah contoh hewan avertebrata atau yang tidak mempunyai tulang belakang sebagai penyusun tubuhnya, seperti itu. Nah, oke. Jadi pada pembelajaran kali ini ya, bisa kita simpulkan kalau klasifikasi makhluk hidup itu adalah penggolongan atau pengelompokan pada setiap jenis, pada setiap ciri, pada setiap bentuk makhluk hidup itu seperti apa, kita mempelajarinya seperti apa, dan penggolongan itu juga seperti apa. Nah, seperti itu pada klasifikasi makhluk hidup. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya harapkan dapat memahami semua, dapat memahami dengan baik, dapat dimengerti. Dan setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian silahkan mengisi soal-soal yang telah saya berikan, yang sudah saya share ya tadi ya di grup WhatsApp kalian, di grup kelas 7A. Silahkan kalian kerjakan, jangan lupa menyebutkan nama dan kelasnya, lalu dikerjakan dan dikirim ke saya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pelajaran ini cukup sekian ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.